Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Acara ini diselenggarakan oleh Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK bekerja sama dengan radio kesayangan Anda ini. Saya Stella akan berbincang-bincang dengan Bapak Penginjil Sindunata Kurniawan, Magister Konseling. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling keluarga. Perbincangan kami kali ini adalah tentang menanggapi perasaan dalam komunikasi. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Sindu, biasanya dalam komunikasi, perasaan waktu dilontarkan, kita sebagai pendengar itu merasa canggung waktu menanggapi perasaan tersebut. Bagaimana menurut Bapak? Memang rupanya di dalam berkomunikasi itu lebih mudah kita alami ya, bahwa kita canggung untuk merespons perasaan orang yang sedang berbicara kepada kita. Tetapi fakta yang sesungguhnya, sebenarnya kalau kita bisa merespon atau menanggapi perasaan, itu akan makin membuat komunikasi itu berjalan makin baik. Tapi kadang-kadang sebagai pendengar, kami itu bingung bagaimana menanggapi orang yang mengutarakan perasaannya itu. Betul. Jadi untuk itu, Bu Stella, saya mau bagikan terlebih dulu tentang level atau jenjang saat kita berkomunikasi satu sama lain. Jadi level yang pertama atau jenjang yang pertama itu adalah percakapan basa-basi. Jadi di sana itu kita lebih bertanya misalnya, selamat pagi, sudah makan belum? Atau mau kemana? Gimana, sehat Pak? Itu percakapan basa-basi. Itu level pertama atau jenjang yang pertama. Kemudian untuk level yang kedua atau jenjang yang kedua yang lebih dalam dari level pertama, itu adalah kita berbicara tentang orang lain. Jadi tentang hal-hal yang di sekitar kita atau khususnya tentang orang lain. Misalnya, ini gimana ini kabar berita ekonomi negeri Indonesia ini? Wah, kok seperti ini ya? Kenapa presiden kita seperti ini? Gimana tuh? Tahu nggak kabar teman kita itu? Apa yang sedang dilakukan sekarang ya dengan perubahan yang terjadi ini? Jadi tentang orang lain. Level yang ketiga, jenjang yang ketiga yang lebih dalam, Bu Stella, dari yang jenjang pertama atau kedua, lebih dalam lagi, yaitu sudah mulai berbicara, berkomunikasi tentang diri kita sendiri, Bu Stella. Tentang diri maksudnya bagaimana, Pak? Jadi dalam hal ini, untuk level atau jenjang ketiga yang lebih dalam ini, kita mulai mengekspos pikiran-pikiran kita, Bu Stella. Jadi kita mengutarakan pikiran-pikiran kita kepada lawan bicara kita. Betul. Jadi dalam hal ini tentang ide, pendapat, argumentasi. Aku nggak setuju kok dengan apa yang sudah diputuskan oleh ketua kita ini. Kalau aku sendiri, ya, aku berpendapat ini loh, alasannya seperti ini. Ini yang lebih masuk akal. Ini kan mestinya kan yang harus dipertimbangkan kan. Aku melihat ya ini yang benar seperti ini. Jadi kita sudah mengekspos diri kita, tapi baru di level pikiran kognitif, di level logika rasional kita. Jadi seperti kita mengutarakan ide-ide kita atau pendapat-pendapat kita. Betul. Berikutnya Bu Stella, untuk jenjang yang keempat, yang lebih dalam dari yang level 1, 2, dan 3, ini juga tentang diri kita. Kita mengkomunikasikan diri kita, tapi di level yang lebih dalam, yaitu level perasaan kita. Nah ini Pak yang biasanya sulit ya Pak ditanggapi. Betul, betul. Jadi sesungguhnya Bu Stella, ketika kita atau orang lain mengekspos, menyatakan perasaannya, itu sesungguhnya orang menampilkan diri yang asli. Diri yang lebih dalam, diri yang apa adanya. Jadi boleh dikatakan jati diri, identitas kita cukup terwakili dalam sekian hal dari perasaan-perasaan kita. Jadi perasaan-perasaan kita itu ibaratnya Bu Stella seperti tanah yang suci. Ketika kita membuka perasaan kita sedang membuka diri kita yang asli, yang apa adanya. Jadi ibaratnya topeng sama perisai diri kita udah kita buka. Tepat. Jadi ketika orang hanya berargumentasi, itu sesungguhnya itu seperti perisai diri, benteng diri. Tapi ketika orang sudah mulai mengekspos, membuka perasaannya,
itu seperti perisai dan benteng perlindungan diri itu ditanggalkan, dan diri yang asli dibuka, tetapi sekaligus berarti diri yang rawan dan rentang untuk disakiti dan diserang. Wah, kalau begitu ketika ada orang yang buka perasaannya terhadap kita sangat dapat kehormatan khusus dari orang itu ya Pak? Betul, dengan kata lain tepat seperti yang dikatakan Bu Stella. Jadi ketika orang membuka perasaannya, sesungguhnya kita sedang mendapat kehormatan untuk mengenal dia apa adanya. Dan mari kita membalas kehormatan yang kita terima ini dengan menghormati perasaannya. Bagaimana Pak cara menghormati perasaannya itu? Yaitu menerima perasaannya. Jadi menerima apa yang dia rasakan dan kita menghargai itu. Dalam hal ini Bu Stella muncul kata empati. Oh iya, saya pernah dengar itu Pak. Empati itu yang seperti kita tuh menerima, memberi penghargaan sama apa yang orang lain rasakan. Betul. Jadi dalam hal ini Bu Stella, ketika kita menghargai dan menerima perasaan orang, tidak sama dengan menyetujui. Jadi kita tuh di sini tuh hanya ya kita dengar, kita berusaha mengerti, tapi bukan berarti kita tuh membenarkan apa yang dia rasakan gitu. Iya, bukan maksudnya membenarkan apa yang dia rasakan. Lebih tepatnya membenarkan tindakan-tindakan keputusannya oleh dasar perasaan itu. Jadi ini hal yang berbeda. Kadang orang ngapain kok pedulikan perasaan orang lain? Nanti dikiranya kita setuju dengan apa yang dia lakukan. Saya katakan dengan tegas, tidak sama. Jadi ketika kita memberi tempat, menerima, menghargai perasaan seseorang, itu bukan berarti dengan serta-merta kita sedang menyetujui keputusan dan tindakannya yang muncul karena perasaan itu. Tetapi justru ketika kita menerima dan menghargai perasaan seseorang, kita sedang membangun jembatan komunikasi. Jembatan untuk bisa berelasi dengan makin baik lagi. Jadi kita juga membangun jembatan bahwa kita ini adalah orang yang bisa dipercaya, mereka boleh membuka diri mereka apa adanya. Betul. Ibaratnya ketika kita bisa memberi tempat pada perasaan orang lain, menghargai, menanggapinya dengan empatik, maka sesungguhnya kita membuat orang itu merasa diterima apa adanya. Karena kembali perasaan itu kan sesuatu yang lebih dalam lagi ya, daripada pikiran-pikiran dan rasionalitasnya. Ketika orang merasa diterima, dia nantinya akan berbalik, akan mau mulai menerima perasaan ataupun pikiran-pikiran kita. Ide kita, masukan kita akan lebih mudah diterima ketika dia merasa diterima, yaitu ketika kita menerima perasaan-perasaannya. Bagaimana Pak cara kita mengekspresikan bahwa kita itu menerima perasaannya? Ya, yang pertama, langkah yang penting, yaitu dengarlah perasaannya. Bagaimana itu mendengar perasaan? Dalam hal ini, mari yang pertama, Bu Stella, kita coba dengan mata kita lihat wajahnya. Kita lihat perubahan rona wajahnya, ekspresi wajahnya. Kemudian dengan mata kita pula, mari kita lihat gerak bibirnya. Apakah ada getaran enggak? Dengan mata kita melihat gerak tubuhnya. Dan kemudian kita dengan telinga kita dan hati perasaan kita, mari kita coba setel. Kita tangkap frekuensi perasaan apa yang sedang terkandung atau terungkap dengan pilihan kata atau nada suaranya atau cara dia mengekspresikan diri dengan rona wajah dan gerak tubuhnya ini. Wah, berarti ini butuh latihan ya Pak? Ya, memang butuh keterampilan. Dan itu masih mungkin. Jadi dengan kita mau terjun di dalam mendengar perasaan orang lain, maka kita akan terasah sejalan dengan waktu dan jam terbang ya. Kita mempraktikkan hal ini. Jadi setelah kita bisa mendengar, mungkin kita bisa memberi peneguhan gitu terhadap nama perasaannya itu ya Pak? Betul. Jadi sejalan dengan mendengar perasaan, kita juga bisa coba membayangkan dengan diri kita sendiri. Kira-kira ketika dia ngomong seperti ini, dengan ekspresi seperti ini, saya membayangkan kalau saya berada dalam posisinya dia dengan model berkata-kata seperti itu, pilihan kata, dengan nada seperti itu, ekspresi wajah dan gerak tubuh seperti ini, kira-kira perasaan apa ya yang terkandung lah. Kita bisa memakai jembatan itu. Kita membayangkan dengan imajinasi yang ada pada kita ini. Dengan begitu,
setelah kita mendengar perasaannya, mari yang kedua seperti yang disampaikan oleh Bu Stella, kita coba menyatakan perasaannya. Kita memberi nama dengan kata-kata kita. Kamu kelihatannya sedang marah ya. Kamu sedih ya dengan apa yang terjadi itu. Wah, iya ya. Jengkel ya kalau keadaan seperti itu ya. Nah, kita coba dengan kata-kata kalimat pendek kita beri nama perasaannya itu. Itu langkah yang kedua, Bu Stella. Setelah itu apakah ada langkah lain, Pak? Dari kita tadi mendengar perasaannya, kita kemudian mengungkapkan, memberi nama perasaannya itu secara lisan lewat kata-kata kita coba tunggu responnya apa. Respon, tanggapan dari rekan bicara kita itu yang kita expose perasaannya tadi. Setelah kita tunggu, kemudian expose itu nanti akan memunculkan kemungkinan 3 tanggapan, Bu Stella. 3 respon dari rekan bicara kita itu. Maksudnya 3 respon bagaimana ini, Pak? Jadi 3 respon yang muncul itu, yang pertama, mungkin dia akan mengoreksi. Oh enggak kok, aku enggak marah kok, aku cuman ya merasa kecewa. Oh, aku sih ya bukan sekedar sedih ya, tapi aku benar-benar sakit hati dengan apa yang dia lakukan. Jadi maksudnya waktu kita memberi nama pada perasaannya ternyata itu kurang tepat menurut orang tersebut. Betul. Jadi dalam hal ini kita nggak perlu kecil hati, nggak perlu kecewa, Bu Stella, kalau kita dikoreksi. Paling enggak kan kita sudah berusaha mendengar perasaannya dan mengungkapkan dengan kata-kata kita. Berarti kita sudah berusaha punya itikat baik untuk menerima perasaannya. Perkara itu kurang tepat, kita bisa belajar dari proses kita ini. Kan tadi butuh jam terbang seperti saya katakan itu tadi. Ya, jadi dengan kita juga menerima koreksi dari lawan bicara kita juga jadi makin bertumbuh dan lawan bicara kita pun tidak merasa kita cuek terhadap dia gitu. Tepat. Ya. Tidak merasa cuek. Saya setuju yang disampaikan Bu Stella. Jadi si rekan bicara kita merasa, oh dia cukup mau berusaha memahami perasaanku ya. Ada sukacita, ada kegembiraan. Kita seperti diberi oksigen ketika kita lagi megap-megap oleh ketidakenaan perasaan kita itu, dan rekan kita coba expose. Kalaupun nggak pas, paling nggak itu seperti memberi secuil oksigen yang membuat kita yang lagi susah hati ini dibuat lebih lega. Pak, tapi pernah juga loh Pak, saya kayak merasa, oh dia kok langsung menolak ya apa yang saya bicarakan gitu. Iya betul, itu juga mungkin pengalaman yang bisa sering ya kita alami ketika kita coba mengekspos perasaan lawan atau rekan bicara kita itu. Misalnya kita ngomong, kita menanggapi, kamu kelihatannya marah ya? Enggak kok, aku nggak marah. Nah, dari sini kan kita bisa melihat sesungguhnya terjadi penyangkalan, menyangkal. Jadi padahal dari nada tingginya, dari gerak kepalanya yang mendongak, kita tahu dia marah, cuma dia menyangkal. Nah kalau udah begitu Pak, gimana Pak respon kita sebagai pendengar? Iya, dalam hal ini Bu Stella, kita jangan berkecil hati. Kita bisa pasang pikiran bahwa yang sedang ditolak itu semata-mata adalah ide kita, bukan diri kita. Jadi kalau kita merasa diri kita yang ditolak, kita mungkin akan balas marah, membalas, reaktif, dan kita boro-boro saya coba mau memahami perasaannya, malah dimarahi, malah aku dianggap salah. Udahlah, tinggalin aja, ngapain peduli dan menolong dirinya. Nah, dalam hal ini kita bisa pasang pikiran yang sedang ditolak bukan diri kita, tapi ide kita. Oh, dia belum siap mengakui. Oh, dia tidak nyaman ketika perasaan yang sesungguhnya itu kita expose. Jadi kita menunjukkan bahwa kita ini menerima dia tanpa bersyarat, begitu Pak? Betul. Jadi dalam hal ini minimal ada penghiburan bagi kita. Kita bisa meyakini seusai percakapan itu, seusai kita berpisah secara fisik ya dengan rekan bicara kita itu, boleh kita yakini bahwa rekan bicara kita itu akan merenungkan apa yang tadi kita expose. Kamu marah ya? Kamu kelihatannya memang ini ya,
sakit hati ya dengan apa yang terjadi ini. Enggak kok, aku enggak sakit hati, enggak apa-apa, itu kan pengalaman biasa. Tapi saya yakin, kita bisa meyakini setelah berpisah, dia akan merenung dan membuat dia berefleksi. Iya ya, kelihatannya aku marah, kelihatannya aku memang sakit hati ya. Dia akan berpikir lebih mendalam, dan itu karena jasa kita mengekspos, memantulkan apa yang dia rasakan. Tapi dengan syarat juga ya Pak, jangan memaksa gitu. Kamu memang marah gitu ya Pak. Iya, betul. Jadi sekalipun kita peka dan jitu di dalam mendengar perasaan dan mengeksposnya, tapi jangan angkuh, ya. Jadilah orang yang rendah hati. Ketika pun ditolak, kembali yang ditolak itu kita. Kita perlu berbesar hati, menjadi orang yang berbesar hati, ya, dalam hal ini yang menerima. Oh ya, dia belum siap, ya udah. Oh ya, oke, sorry kalau mungkin aku keliru dalam hal ini ya, sorry. Tapi aku cuma minimal yang aku tangkap kamu ada situasi yang kurang nyaman. Nah, kita memberi nama yang lebih lembut ya. Kamu kurang nyaman dengan situasi. Ya, itu yang tepat. Aku kurang nyaman. Aku nggak salah kok. Cuma ya agak kurang nyaman. Hanya agak, itu aja. Oke, nggak apa-apa. Ya, memang kamu kurang nyaman. Nah, dia siapnya begitu. Tapi paling nggak kita sudah menangkap frekuensi radio hati dia, dan kita coba ekspos, dia nggak nyaman, diberi nama, tapi paling nggak dia merespon kemudian. Nah, ini juga jembatan komunikasi. Jadi nanti perlahan-lahan mungkin dia akan menerima apa yang kita katakan, begitu Pak? Betul. Jadi jangan maksa. Terimalah apa yang dia bisa terima pada saat itu. Jadi respon yang ketiga itu menerima gitu ya Pak ya? Betul. Bu Stella, jadi ada mengkoreksi, respon yang muncul dari rekan bicara kita itu mengoreksi apa yang kita sebutkan, menyangkal. Yang ketiga menerima. Ya, ini kalau menerima ya puji Tuhan ya, kita pun ikut senang, dan berarti jembatan akan lancar terbangun, dan dia pun akan bertumbuh kepercayaan bahwa kita memang memahami perasaannya, menghormati, tidak mengolok-olok, menginjak-injak, dan ini membuat sebuah investasi relasi bahwa kita layak dipercayai, kita menjadi rekan dan sahabat yang baik karena perasaannya diterima. Pak, tapi bagaimana kalau kita sendiri nih Pak, sebagai pendengar, kita tuh gak nyaman kalau ngomongin tuh perasaan gitu Pak? Iya, itu mungkin terjadi ya. Dalam hal ini memang mungkin kita memang bertumbuh dari sejak kecil dalam lingkungan keluarga atau lingkungan pergaulan yang tidak terbiasa untuk menerima perasaan. Udahlah, jangan sedih. Tahu cengeng kamu itu kalau kamu nangis. Siapa yang sedih? Ya, hidup itu harus move on. Ya, show must go on. Jadi jalani hidup. Nah, akhirnya kita terbiasa dengan nilai-nilai itu, sehingga perasaan itu seperti kita matikan. Dan kita asing dengan perasaan diri kita sendiri. Akibatnya kita asing dengan perasaan orang lain juga. Jadi apa Pak yang bisa kita lakukan supaya kita tuh tetap bisa merespon dengan baik, kita tetap bisa mendengarkan perasaan orang? Jadi dalam hal ini Bu Stella, saya lebih mendorong, mari kalau kita mendapati diri dalam situasi demikian, mari kita sendiri mencari pertolongan bagi diri kita. Supaya kita sendiri pun nyaman dengan perasaan kita. Dengan begitu, kenapa? Pentingnya yang pertama, kalau kita bisa nyaman dengan perasaan kita, sedia untuk mengakui apa yang kita rasakan, baik itu marah, jengkel, pahit, benci, dendam, kita mau mengakuinya, kita akan menjadi diri yang sehat. Karena kembali perasaan itu adalah bagian dari jati diri kita. Kalau kita menolak perasaan yang kita rasakan dan alami, sesungguhnya kita sedang menolak diri kita. Dan kalau kita menolak diri kita, berarti terjadi pertarungan dan konflik dalam diri kita, dan itu akan memudahkan kita masuk kepada fase depresi. Kita depresi, marah pada diri kita, menelan kemarahan itu, dan itu membuat hidup kita akan tidak seimbang. Kesehatan emosi jelas terganggu. Yang kedua, kesehatan fisik juga bisa tergerus karena emosi yang tidak seimbang ini. Yang ketiga, kesehatan relasi pun akan terganggu. Kita nggak jujur dengan perasaan kita, dan akibatnya kita menolak perasaan orang lain. Relasi tidak akan pernah berjalan dengan optimal kalau tidak ada perasaan yang diterima antara diri kita dengan rekan bicara kita atau sahabat kita. Jadi ini hal yang penting.
Jadi kita sendiri sebagai pendengar, kita pun perlu merasa nyaman dengan perasaan-perasaan kita pun bisa membicarakannya, sehingga itu juga menolong kita untuk bisa mendengarkan perasaan orang lain. Betul. Jadi dalam hal ini, mungkin kalau dalam kondisi tertentu, tidak apa-apa, datanglah untuk konseling. Mengekspos, menelisik, menelusuri, dilakukan peristiwa apa, fase usia berapa, kok saya terhambat ya dalam hal mengenali dan bisa merasakan perasaan saya, bisa menerima dan mengakui dengan nyaman. Itu berarti kan ada luka, ada trauma. Walaupun itu bukan trauma, selalu itu hal-hal yang spektakuler ya. Bisa jadi hanya trauma-trauma kecil, tapi itu rupanya cukup membatasi kita untuk nyaman dengan perasaan kita. Jadi carilah pertolongan. Itu sebagai tanda kita sehat. Kalau kita nggak pernah cari pertolongan, itu tandanya ada hal yang keliru justru dalam diri kita. Apa nih Pak hal penting yang perlu kita pelajari sebagai pendengar orang yang mendengarkan perasaan orang lain? Jadi dalam hal ini, seperti yang tadi kita bahas, kita mendengar perasaannya, kita mengekspos, ya, kemudian kita siap menerima umpan balik, dan kemudian kita mengalir. Dengan cara itu tadi, Bu Sela, kita akan bisa masuk, tadi kan orang itu mengekspos di level yang keempat, tentang perasaannya. Ketika perasaannya sudah diekspos dengan nyaman, dia akan nanti siap untuk masuk kepada level ketiga kembali. Siap menerima ide-ide, masukan-masukan, koreksi secara rasional. Jadi dalam ini kita bisa luwes mengikuti irama rekan bicara kita. Ketika rekan bicara kita mulai mengekspos perasaannya, itu dari dia sedang masuk ke level yang lebih dalam, level 4. Mari kita respon dengan level 4. Kemudian ketika dia tidak mau masuk di level 4, maunya masuk ke 3, kita tanggapi sesuai di level 3. Atau ketika dia sudah masuk di level 4, dia mengekspos perasaannya dan kita bisa mengekspos perasaannya itu dan diterima dengan baik. Nantinya ketika dia siap untuk masuk ke level yang ketiga, tentang level pikiran, kita akan masuk. Nanti masuk lagi ke level 4, tentang perasaan, kita masuk lagi ke level 4, itu menanggapi perasaannya. Itu menanggapi perasaan dan menanggapi secara pikiran rasional itu bisa bersifat timbal balik, dan itu kembali akan membuat komunikasi kita berjalan dengan baik, Bu Stella. Jadi istilahnya kita menjadi luwes gitu ya Pak ya. Tepat. Dan tidak memaksa orang untuk seperti kita memaksa dia untuk membuka sesuatu yang dia sendiri nggak siap gitu Pak. Tepat. Jadi dalam hal ini Bu Stella, kita perlu mengikuti irama dari rekan bicara ini. Ya, di level apa dia bicaranya. Kalau dia baru di percakapan basa-basi, kemudian dia nyaman bicara tentang orang lain, mari kita bicara di level kedua tentang orang lain. Kalau dia nyaman untuk bicara tentang level ketiga, tentang pikiran, kita ikuti. Dan ketika dia mulai ada terbesit perasaan tertentu yang tersirat dari apa yang dia sampaikan, pendapat, opininya dia di level 3 tadi, mari kita pantulkan perasaannya, dengar dan nyatakan perasaannya apa, itu berarti level 4. Dan ketika dia menanggapi dengan nyaman, dia akan nanti terus mengalir dengan perasaannya itu, dia akan banyak ekspos. Dan kita akan tanggapi, jembatan akan berjalan dengan mulus. Tapi kalau tidak siap, dia maunya hanya di level 3, tidak mau diekspos perasaannya, kita ikuti irama itu. Jadi dengan begitu kita akan menjadi komunikator yang baik. Fungsinya apa tuh Pak? Ketika kita bisa berkomunikasi dengan baik, akan tercipta apa Pak? Ya, berarti dengan komunikasi yang baik, terjadi relasi yang baik, pertemanan yang baik, persahabatan yang baik, rekanan yang baik. Dan itu berarti akan membuat hidup sosial kita berkembang, dan juga membuat hidup sosialnya rekan bicara kita itu juga berkembang. Karena orang butuh teman, orang butuh penerimaan, orang butuh dihargai. Dan itu terjadi ketika kita mau mengimbangi atau menanggapi perasaan orang tersebut ketika sedang berkomunikasi. Jadi istilahnya ada hubungan yang connect gitu ya Pak, bukannya yang tulalit gitu ya Pak? Betul. Jadi akan tercipta, kalau bahasa Inggrisnya ya, kata-kata yang cukup baik, connectedness ya, connectedness. Jadi terjadi keterhubungan antara diri kita, antara diri rekan kita itu. Tapi satu hal Bu Stella, dalam hal ini penting, jangan kita menampilkan diri atau menjadi orang yang suka menelanjangi hal-hal yang rekan kita itu tidak siap untuk membuka diri.
Jadi maksudnya kita seperti memaksa atau seperti menyudutkan orang itu gitu. Ya seperti tadi Bu Stella ngomong ya, kamu marah ya? Enggak, kok enggak marah. Jangan bohong. Aku pengalaman loh. Aku bisa baca perasaan orang lain loh. Itu dari cara kamu pasti marah. Enggak, aku enggak marah. Nah, yuk jujurlah. Jadi itu tidak bijak ya. Ataupun orang tanpa babibu, kemudian kita ngomong, kelihatannya kamu sedang curiga ya. Kelihatannya kamu sedang ada masalah ya. Saya bisa baca loh dari kermitan dahimu, dari ekspresi wajahmu. Saya itu pintar loh membaca wajah orang loh. Tidak gerak tubuh. Kamu kira sedang malu ya? Ayo, ngaku. Kamu kan sedang merasa malu kan? Aduh, itu benar-benar menyakitkan ya. Jadi tidak tepat kalau kita pun punya kepekaan, bukan serta-merta kita seperti menjadi orang yang serba mengekspos apa yang kita ketahui kepada orang lain. Jadi kita pun perlu bijak ya Pak dalam hal ini. Tepat, Bu Stella. Apa nih Pak teks firman Tuhan yang melandasi pembicaraan tentang perasaan ini? Ya, saya mau bacakan dari kitab Amsal pasal 20 ayat yang kelima. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Rupanya hati kita, atau dalam hal ini perasaan yang kita kandung dalam diri kita itu ibaratnya seperti air yang dalam, sesuatu yang tidak mudah untuk diselami. Tapi ketika kita bisa mendengar perasaan, bisa menanggapinya dengan tepat, ibaratnya kita akan memberi kesegaran kepada rekan bicara kita tersebut dan memberikan kepuasan. Jadi dalam hal ini mari kita melatih, mengasah keterampilan tersebut, minta hikmat dari Tuhan supaya kita tumbuh kepekaan dan bijak dalam menanggapi perasaan saat kita berkomunikasi. Terima kasih Pak Sindu untuk perbincangan kita kali ini. Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Penginjil Sindu Nata Kurniawan, Magister Konseling, dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang menanggapi perasaan dalam komunikasi. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56 Malang. Atau Anda dapat mengirimkan email ke telaga@telaga.org. Kami mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa dalam acara Telaga yang akan